Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi-siswi dari SMPN 1 Malang dari Sekolah JKT 1 ingin menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Syafina Putri. Saya Dina Fedri Ramadhani. Saya Tania Askumadisti. Saya Octaviana Ramadhani. Saya Mata Krisatiani. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Perkembangan teknologi merupakan proses perubahan teknologi menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan zaman yang terus maju. Teknologi juga akan terus berkembang, dan saat ini sudah cukup banyak pekerjaan yang digantikan dengan teknologi, hingga manusia bisa lebih fokus terhadap pekerjaan yang lebih kompleks, dan biasanya juga dapat memberikan peluang kerja yang baru dari perkembangan teknologi ini. Dampak perkembangan teknologi. Berikut ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi. 1. Dampak positif. Dapat mempermudah dalam berbagi informasi, memberikan waktu yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan, membantu manusia dalam kegiatan sehari-hari, mempermudah pertukaran data, dapat belajar dari jarak jauh atau dalam jaringan atau daring. 2. Dampak negatif. Dapat membuang waktu yang sia-sia jika hanya digunakan tidak bermanfaat, memberikan efek candu dalam gadget seperti game yang tidak menghasilkan, menimbulkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Perkembangan revolusi industri. Selain itu, dalam perkembangan teknologi mempengaruhi revolusi industri. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa saat ini sangat gencar dalam revolusi industri 4. Berikut ini merupakan contoh dari perkembangan teknologi pada revolusi industri. Perkembangan revolusi industri 1. Revolusi industri pada abad ke-18 yaitu identik dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk memproduksi barang. Mesin uap merupakan tanda dari revolusi industri 1. Dan mesin uap ini juga digunakan dalam transportasi seperti kapal laut dan kereta. Perkembangan revolusi industri 2. Jika pada revolusi industri 1 kekuatan mesin atau otot digantikan oleh mesin yang menggunakan uap, maka revolusi industri 2 dengan ditandai oleh penemuan tenaga listrik. Tenaga listrik ini menggantikan tenaga uap, dan pada masa ini mulai banyak diciptakan mobil, tank, dan peralatan perang lainnya. Revolusi industri 3. Pada revolusi industri 3 ini merupakan tahap kemajuan teknologi, yaitu mulai dikembangkannya komputer. Namun komputer di sini masih sangat besar dan belum bisa dimasukkan ke dalam tas, karena ukuran komputer ini sebesar ruangan tidur. Selain itu, komputer ini menggunakan tenaga listrik yang cukup besar. Dan di sini, kemajuan terus berkembang sehingga dapat penemuan seperti transistor, semikonduktor, dan IC, sehingga komputer menjadi semakin canggih dan ukurannya lebih kecil dan tidak membutuhkan listrik yang besar. Revolusi industri 4. Berikutnya yaitu revolusi industri 4. Ya, saat ini kita ramai membicarakan industri 4 ini. Pada masa ini, sudah ramai teknologi yang menggunakan teknologi otomatisasi, serta teknologi keamanan siber. Contoh teknologi revolusi industri 4 pada transportasi yaitu seperti Gojek atau Grab, dan juga memberikan lapangan pekerjaan.
perkembangan teknologi microwave link. 1. Mengenal microwave link. Jika kita jalan-jalan dan melihat tower base transceiver station dan terdapat seperti gendang, itu bisa disebut dengan microwave link. Microwave link merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio dalam berkomunikasi. Rentan frekuensi gelombang mikro digunakan untuk mengirimkan informasi antara dua lokasi. Microwave link banyak digunakan di dalam industri, seperti dalam penyiaran menggunakan tautan gelombang mikro untuk mengirim atau program dari studio ke lokasi pemancar yang bisa jadi jaraknya bermil-mil. Antena microwave memiliki fungsi untuk menerima serta memancarkan gelombang mikro atau radio dari base transceiver station ke base station controller, atau juga dari base transceiver station ke base transceiver station. Microwave system. Dalam microwave system ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu indoor unit dan outdoor unit. 2. Komponen microwave link. Berikut ini adalah komponen utama dari microwave link. A. Indoor unit atau IDU. Berfungsi sebagai modulator dan demodulator sinyal. B. Outdoor unit atau ODU. Berfungsi untuk melakukan konversi sinyal digital termodulasi yang mempunyai frekuensi dari rendah ke frekuensi tinggi. C. Waveguide. Antena berguna untuk mentransfer energi elektromagnetik dari ruang bebas ke saluran transmission sebaliknya. D. Menara. Digunakan untuk menopang microwave antena. Perhitungan dalam jumlah antena dan beban total harus benar agar tidak melampaui kapasitas beban maksimum dari menara. 3. Saluran pada microwave link. Berikut ini beberapa saluran microwave link. Saluran dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu long haul. Long haul memiliki frekuensi kerja 2-10 GHz. Dan pada kondisi iklim dan frekuensi yang normal dapat menempuh hingga rentang 45-80 km. Frekuensi yang dipergunakan yaitu 2,7 dan 10 GHz. Medium haul. Medium haul memiliki frekuensi kerja 11-20 GHz dengan panjang 40 km dan 20 km. Frekuensi yang dipergunakan adalah 13, 15, dan 18 GHz. Short haul. Short haul menjangkau jarak paling pendek dan bekerja pada jangkauan frekuensi tinggi 23-58 GHz. Frekuensi yang digunakan adalah 23, 26, 27, 38, 55, dan 58 GHz. Perkembangan teknologi fiber optik. 1. Mengenal teknologi fiber optik. Teknologi fiber optik pada awalnya digunakan untuk mengirim gambar, hingga penelitian terus berlanjut, dan saat ini dapat digunakan untuk mengirim informasi dalam bentuk gelombang cahaya. Selain itu, karena adanya teknologi fiber optik, kita bisa menggunakan layanan internet yang berkecepatan tinggi, karena menggunakan kabel yang terbuat dari kaca dan plastik yang sangat halus. 2. Mengenal kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan kabel yang menggunakan bahan dari kaca atau plastik sangat kecil yang memiliki ukuran 120 mikrometer. Kabel ini dapat mentransmisikan data lebih cepat dari kabel lainnya, termasuk coaxial maupun twisted pair. Kabel fiber optik, armor kabel, simplex kabel, zipcord kabel, low smoke zero halogen, hybrid dan composite kabel, aerial kabel atau self supporting, breakout kabel dan tight buffer.
Sekian penjelasan materi dari kami.